Baiklah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Hari ini kita memasuki pertemuan-pertemuan terkait dengan mata kuliah strategi korporasi dengan tajuk bahasan analisis internal. Baik saudara, kita akan mulai selengkapnya. Akan mohon untuk konsentrasi menyaksikan apa yang akan saya tampilkan hari ini. Saudara sekalian yang berbahagia, berbicara strategi korporasi kaitannya dengan analisis internal itu adalah upaya kita melihat ya inward looking, melihat diri kita. Kita akan mengkritik diri kita, melihat posisi kita. Maksudnya melihat posisi korporasi kita. Apakah sehat di dalam persaingan yang acap kali terjadi secara tidak kita prediksi. Saudara yang berbahagia, ini adalah seorang orang bernama Michael F. Porter. Beliau menggambarkan dalam bukunya The Five Competitive Forces That Shape Strategy, seorang profesor dari Harvard University ini yang akan kita gunakan untuk menelaah bagaimana ancaman dari new entrant, kemudian bagaimana power of dari sebuah power yang dimiliki oleh buyer maupun supplier, kemudian juga adakah the threat of substitution mereka. Kemudian bagaimana kita ready untuk battle ya, begitulah yang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, ini ada 5 kekuatan bersaing, yaitu threat of new entrants. Jadi ini pendatang baru. Bagaimana pendatang baru sebagai rival kita di dalam mencapai suatu, ya tentunya akan mencapai sesuatu kemajuan sebuah korporasi. Ini ada ancaman dari new entrants, pendatang baru. Tetapi juga bahwa perusahaan kita itu biasanya memproduk itu juga tergantung pemasok kita. Jadi supplier itu kadang-kadang memiliki power yang luar biasa, sehingga kita tidak bisa menciptakan suatu produk yang bersaing, yang low cost, dan kemudian yang mampu melawan pesaing-pesaing kita. Ini bargaining power of supplier ini penting juga untuk diketahui oleh kita ketika kita akan melihat secara internal dari korporasi kita. Kemudian bargaining power of buyer. Jadi pembeli juga kadang-kadang melakukan penetrasi kepada kita dan kita akan dikelola oleh seorang buyer sehingga kita akan kehilangan kemampuan untuk bargaining sehingga pada suatu saat ya margin yang dicapai oleh korporasi menjadi rendah. Kemudian adakah produk-produk yang lain yang bisa mensubstitusi produk kita? Suatu misal dengan adanya substitusi ini juga akan melemahkan produk yang kita miliki. 5 kekuatan bersaing ini adalah menjadi sesuatu alat analisis kita. Apakah kita bisa bersaing ketika situasi yang tidak bisa dipredik itu tiba secara tiba-tiba. Ini anjuran baca, ini dalam bahasa Indonesia sudah, dan ini buku ini lama sekali ya. Ya, strategi bersaing, teknik menganalisis industri dan pesaing. Ini lama, tahun lama, tetapi saya kira ini masih layak untuk dibaca. Kemudian strategi bersaing ini juga luar biasa. Kemudian ini keunggulan bersaing Michael Allport. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi saudara tidak perlu payah-payah pada suatu saat bisa mengunduh ya di dunia maya. Saudara yang berbahagia, kalau kita berbicara analisis internal adalah proses perencanaan strategi, mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan dan keadaan perusahaan memiliki kelemahan atau kekuatan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman terhadap lingkungan industrial yang lainnya. Ini adalah analisis internal. Jadi kita cenderung untuk melihat strength dan power kita. Saudara yang berbahagia, jadi Piranti analysis itu bisa kita gunakan dengan SWOT analysis ya. Jadi analisa bagaimana strength-nya, kemudian bagaimana weaknesses-nya, kemudian bagaimana opportunity-nya, kemudian bagaimana threat atau ancamannya.
Jadi SWOT analysis ini kita gunakan walaupun Piranti ini adalah old method, tetapi saya kira sekarang masih mampu digunakan untuk Piranti analisis internal. SWOT analysis ini bagaimana kita melihat kekuatan dan kelemahan. Ini kecenderungan pada internal. Kalau ini ada eksternal, opportunity ini, peluang yang hadir, ancaman yang datang. Tetapi ketika kekuatan kita bagus, ancaman akan berkurang. Ketika weaknesses atau kelemahan kita bertambah, ancaman kita akan deras datang, mewabah istilahnya begitu. Dan opportunity akan dicapai apabila berkurangnya kelemahan dan meningkatnya strength, sehingga ancaman pun akan bisa direduce. Itulah gambaran kepada kita sekalian saudara-saudara yang berbahagia. Nah, saya ingin contoh ya, memberikan contoh kepada saudara-saudara untuk industrial di coal ya, apa batu bara. Nah, suatu misal begini, strength, kekuatan personal ini kuat, gedung dan ruangan kerja SOK, identitas dan pengalaman, wow luar biasa, kurva pengalamannya bagus sehingga dia bisa mencapai skala ekonomi yang luar biasa. Kemudian kewenangan dalam arti dia sebagai leader price atau mungkin ada seorang perusahaan kita adalah sebagai panutan dari perusahaan yang lain. Komitmennya sudah jelas. Nah, tapi punya kelemahan, kinerja belum optimal, kualitas personal belum merata, jiwa kewirausahaannya jelek, jadi sensasi of swastanya jelek, promosinya tidak teratur, kemudian sosialisasinya ya sangat lemah sehingga dia hanya dikenal di internal tetapi di eksternal menjadi ayam sayur bukan ayam aduan begitu. Ini berbicara kelemahan itu kayak begitu. Ya, kinerja belum optimal itu kelemahan, kualitas personal belum merata itu yang disebut dengan kelemahan. Kemudian kalau peluang adalah potensi cadangan mineral dan batu bara. Ternyata batu baranya masih banyak. Kemudian momentum pengembangan batu bara masih luas untuk digunakan kemandirian lead banknya sudah oke sehingga tahu beberapa kelemahan dan kelebihan, kemudian bisa membuat inovasi-inovasi. Jalinan kerjasama kemitraannya sudah oke, networknya bagus, itu termasuk opportunity. Pelayanan jasa risteknya oke dalam arti pemahaman kepada seorang orang untuk pengguna terhadap batu bara. Tetapi ancamannya suatu misal perdagangan era bebas ya, WTO suatu misal itu dari ancaman industri batu bara. Kemudian instabilitas daerah, kadang daerah dengan sistem politik lokal ini kadang-kadang juga berpengaruh, itu ancaman. Isu lingkungan, dianggap bahwa batu bara itu akan menimbulkan suatu lingkungan ancaman global kaitannya dengan lingkungan juga kendala. Kemudian data informasinya kurang bagus, kemudian kebijakan zero growth suatu misal yang terjadi. Ini adalah sekedar contoh-contoh di industrial batu bara mengenai kalau disebut kekuatan itu apa sih? Yang kelemahan bagaimana, kalau opportunity bagaimana, kalau threats itu bagaimana. Itu sekedar contoh. Ini lain kali saudara bisa searching di Google tentang ini dan kaitannya dengan contoh-contoh kekuatan itu apa. Manfaatnya analisis SWOT itu adalah kita mampu mengidentifikasi kekuatan, strength. Bagaimana positioning kita, bagaimana keadaan kita, kekuatan kita di masa depan. Kemudian kelemahan menunjukkan kepada kita, kelemahan kalau kita bisa mereduce, kita akan melangkah lebih maju dan strength kita akan bertambah. Peluang akan datang, strength kita tinggi, weaknesses kita rendah. Ancaman akan datang dan peluang pun akan lari dari kita ketika weaknesses itu makin tinggi dibanding strength-nya. Inilah saudara-saudara kekuatan analisis SWOT. Nah, nanti untuk yang lainnya saudara bisa memperkaya untuk mempelajari SWOT. Suatu misal bisa melihat YouTube, bisa melihat blog dan sebagainya. Kegunaan analisis SWOT ini saudara-saudara adalah mengoptimalkan keunggulan strength tadi. Sebuah industri untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal ketika strength itu bisa ditingkatkan atau di-maintain supaya tidak turun. Kemudian kegunaan analisis SWOT adalah mengatasi kelemahan, weaknesses yang dapat mengurangi keuntungan. Jadi margin kita akan sirna ketika weaknesses kita itu bertambah. Saudara-saudara, para mahasiswa, kaitannya dengan kegunaan mengidentifikasi peluang. Jadi peluang itu apa? Opportunities-nya apa? Yang dapat meningkatkan keuntungan itu apa saja? Ini yang digambarkan kepada kita semua untuk penggunaan analisis SWOT itu.
Kemudian kegunaan analisis SWOT juga melihat atau mengintip ancaman apa yang terjadi. Jadi mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian atau constraint atau kendala industri yang disebabkan oleh ancaman. Jadi itu kegunaan analisis SWOT. Sehingga saudara paham sekarang di dalam analisis internasional kita bisa menggunakan SWOT analysis. Pengayaan saudara-saudara bisa mendownload ini punyanya masih mahasiswa atau mungkin masih dosen muda, tulisannya bagus sekali mengenai SWOT analysis. Itu di blog mereka www.dewaweb.com. Jadi www.dewaweb.com. Coba saudara agar tahu caranya menggunakan analisis SWOT, dipersilakan saudara untuk melihat web tersebut, itu berupa blog. Saudara-saudara sekalian, ini grand strategi yang nanti akan kita lanjutkan di dalam pertemuan kedua, tetapi ini sebaiknya saya buat untuk memahamkan saudara-saudara. Ini adalah grand strategi. Kalau di sisi ini, di atas yang ke atas ini adalah market growth yang cepat atau pertumbuhan market yang cepat, pasar itu ke atas ini. Sedangkan yang ke bawah ini adalah yang kebalikan, jadi slow market growth, jadi pertumbuhan yang sangat melambat. Kemudian yang ke kanan itu adalah kompetitornya strong, posisi lawan kita itu strong. Kalau di sini kompetitor kita itu pada posisi yang jelek. Nah, kalau di kuadran 1 bagaimana, kuadran 2 bagaimana, kuadran 3 bagaimana. Kalau kuadran 1 artinya adalah kompetitor kita, lawan kita itu lemah posisinya, tapi market sedang tumbuh. Itu di kuadran 1. Kalau kuadran 2 adalah marketnya itu lemah, marketnya itu berkembang, tetapi kekuatan lawan gede. Itu di 2. Kalau di yang ketiga, saudara, ini pertumbuhan pasarnya itu rendah, tetapi kuat lawan kita ya. Lah, sedangkan yang di keempat, kuadran 4 ini adalah lawan kita itu posisinya lemah, tetapi market itu sedang growth. Nah, sedang low growth atau melemah. Nah, ini bagaimana apa yang kita lakukan bisa menggunakan keyword semacam ini. Jika di kuadran 2 itu perkembangan pasar yang akan kita lakukan. Penetrasi pasar, bagaimana pengembangan produk, apakah ada integrasi horizontal atau likuidasi. Artinya apakah kita melikuidasi aja gitu. Kalau kuadran 1 perkembangan pasar, penetrasi pasar dan sebagainya. Ini nanti makna-makna dari diversifikasi konsentris itu apa, diversifikasi horizontal itu apa, diversifikasi konglomerat itu apa, joint venture usaha patungan itu apa, akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tetapi hari ini akan kita lihat di kuadran 2. Ketika posisi bersaing lemah, pertumbuhan pasar sangat cepat. Jadi apa yang dilakukan? Perkembangan pasar, penetrasi pasar, kita harus mampu masuk untuk bersaing. Produk harus dikembangkan, integrasi horizontal dilakukan. Kemudian ya kalau bisa ya membuat suatu macam-macam diversifikasi. Kemudian ada sesuatu yang dilikuidasi, suatu misal gitu. Itu di kuadran 2. Ketika kita pada masuk di kuadran 1, yaitu posisi bersaingnya kuat, tetapi pasar pertumbuhannya juga cepat. Itu bagaimana perkembangan pasar, penetrasi pasarnya, pengembangan produk masih perlu, integrasi ke depan atau yang disebut forward integration. Forward integration nanti akan saya jelaskan. Yang jelas forward integration itu bagaimana itu ke depan itu kita bisa mengontrol supplier dan buyer kita ya, integrasi ke belakang itu suatu misal ya kalau kita itu biasanya tergantung membuat roti tepungnya tergantung, wah akhirnya kita akuisisi ya, beli aja lah pabrik tepung, suatu misal begitu. Integrasi horizontal itu bagaimana, diversifikasi konsentris itu bagaimana. Saudara, kemudian kalau di kuadran 3, di sini letaknya posisi bersaingnya itu lemah, tetapi pertumbuhan pasarnya itu sangat lambat.
Ya, harus rasionalisasi, belanja-belanja yang nggak perlu dikurangi. Kemudian tidak usah memberikan insentif yang bermacam-macam, namun rasional. Yang bagus ya kita beri nilai bagus suatu misal, tetapi agak tidak royal begitu. Kemudian diversifikasi konsentris, horizontal, dan konglomerasi. Kalau perlu membuat suatu produk-produk yang baru, bila perlu ada yang melakukan likuidasi. Itu gambaran-gambaran kepada kita sekalian. Bagaimana di kuadran 4, saudara, ini pada posisi bersaing kuat, tapi pertumbuhan pasarnya melambat. Yang dilakukan adalah diversifikasi konsentris, diversifikasi horizontal, diversifikasi konglomerasi, dan usaha patungan, joint ventures. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, ini sebagai pengayaan, tetapi nanti kita pada Zoom agak lambat. Ini aja pengayaan, kemudian ada semacam recall terhadap pemikiran kita apabila lupa bisa melihat videonya. Terima kasih. I say thank you untuk Anda. Thank you for your attention. Sampai jumpa lagi dan saya harap saudara-saudara tetap setia untuk mengikuti acara kita ini. Dan sekali lagi, Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.